Halo semuanya, nama saya Orlando. Pada hari ini, saya ingin membacakan sebuah naskah drama yang berjudul Pertemanan di Sekolah. Pada suatu hari, ada SMA bernama SMA Santo Kudus yang memiliki berbagai macam karakter murid. Dito, selamat pagi teman-teman. Si Adit belum datang ya? Susan menjawabnya. Pagi Dit, belum tuh kayaknya dia mah telat. Nih pasti. Dito menjawabnya lagi. Walah, kebiasaannya dia. Agus ikut berbicara. Halo Dit, udah kerjain PR belum lu? Dito menjawabnya, udah dong, kamu sama Susan sudah belum? Agus dan Susan menjawabnya dengan bersama. Udah dong. Ibu guru, selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semua murid menjawabnya, pagi bu, baik bu, ibu gimana? Ibu guru menjawabnya lagi, baik kok, oke kita mulai pelajaran sekarang ya. Dito menjawabnya, baik bu. Ibu guru bertanya, Adit mana ya? Kok nggak ada? Susan menjawabnya, belum datang bu, nanti juga datang paling telat. Ibu guru berkata, baiklah kalau begitu, kita kumpulin PR kalian terlebih dahulu ya. Dan semua anak berjalan ke meja guru satu persatu untuk mengumpulkan PR mereka masing-masing. Dan tidak lama kemudian Adit pun datang ke kelas. Adit berkata, pagi bu, maaf saya telat. Berkata dengan mukanya yang sangat ngantuk. Ibu guru, kenapa kamu telat di Adit? Adit menjawabnya, maaf bu, saya kesiangan, kemarin saya mengerjakan PR hingga larut malam. Ibu guru menjawabnya lagi, baiklah kalau begitu, jangan diulangi lagi ya. Mana PR kamu? Kumpulin sini. Adit menjawab, oke bu. Setelah semua PR dikumpulkan, kelas pun siap untuk memulai pelajaran baru. Ibu guru berkata, oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Ibu guru pun menjelaskan pelajaran selama 1 jam lebih. Semua anak memperhatikan penjelasannya, tetapi Adit tertidur pulas di belakang kelas. Susan manggil Adit, Dit, bangun Dit, ntar dimarahin ibu loh. Ibu guru langsung menengok dan berkata, Adit, kenapa kamu tertidur? Adit menjawabnya, ngantuk bu. Ibu guru menjawabnya lagi, kamu itu ya udah telat, masih tidur lagi di kelas. Udah deh sono kamu keluar aja, gak usah ikut pelajaran saya kalau begitu. Adit pun dengan senang menjawab, oke bu. Ibu guru pun pusing atas tingkah Adit. Tetapi ia tetap melanjutkan kelasnya karena masih banyak murid lain yang ingin belajar. Ibu guru, baiklah anak-anak, jangan ditiru ya si Adit itu. Oke deh, kita lanjut belajar lagi. Pelajaran pun berlanjut dan semua murid belajar dengan rajin dan terlihat fokus terhadap apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Tibalah akhir pelajaran dan ibu guru pun memberikan mereka PR dan dikumpulkan esok hari. Ibu guru berkata, oke anak-anak, pelajaran selesai. Jangan lupa kerjain PR-nya ya besok, karena yang tidak mengerjakan PR saya tidak diperbolehkan masuk ke kelas saya. Dito, siap bu, ibu guru. Oke kalian boleh pulang sekarang, hati-hati di jalan ya semua. Dito, makasih bu. Susan menjawabnya, makasih. Dan Agus juga menjawabnya makasih. Mereka semua pun pulang dan mengerjakan PR mereka masing-masing agar semua dapat mengikuti pelajaran. Mereka pun tak lupa untuk mengabari Adit untuk mengerjakan PR juga agar dia besok dapat mengikuti pelajaran. Agus pun menelpon Adit dan mengabari bahwa ada PR yang harus dikerjakan agar dia besok dapat mengikuti pelajaran. Agus, halo Adit, kenapa kamu tadi tidur di kelas? Adit menjawabnya, ngantuk, males juga dengerin ibu guru jelasin pelajaran, bosenin banget. Agus menjawabnya lagi, kamu jangan gitu terus, nanti gak naik kelas loh. Adit menjawabnya lagi, diem aja deh kamu. Ada apa sih nelpon-nelpon? Agus pun berkata, aku mau kasih tahu besok kalau ada PR yang harus dikerjakan. Jadi kamu kerjain, karena kalau tidak kamu tidak boleh mengikuti pelajaran. Adit berkata, bodo amat deh. Kalau nggak boleh ikut kelas ya aku pulang aja lagi kayak tadi. Malah enak bisa tidur di rumah. Agus pun berkata, ya jangan gitu dong. Adit malah membantainya dengan, diem deh kamu Gus. Bye dan thanks info pentingnya.
Adit pun langsung menutup teleponnya dan langsung menghiraukan pesan yang disampaikan Agus. Pagi pun tiba dan mereka semua bersiap untuk ke sekolah. Dito, pagi Gus, udah kerjain PR belum lu? Agus berkata, pagi Dit, udah dong. Susan berkata, guys bisa bantuin aku dikit nggak PR-nya? Aku ada nggak ngerti nomor 3 nih. Dito menjawabnya, sini aku coba bantuin. Setelah Dito membantu Susan dan PR pun selesai dan mereka semua siap untuk memulai pelajaran. Ibu guru, pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semua berkata, pagi bu, baik bu. Ibu guru melanjutkan percakapan dengan berkata, oke anak-anak, kumpulin PR kalian dan yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan boleh langsung keluar kelas. Semua mengumpulkan PR mereka dan cuma sisa Adit yang belum datang ke kelas. Ibu guru bertanya, Adit mana ya? Telat lagi dia. Agus berkata, kayaknya sih telat bu. Kemarin saya telepon dia kasih tahu ada PR malah dimatiin teleponnya sama dia. Ibu guru menjawabnya, walah emang tuh anak nakal ya. Ya udah biarin saja. Yang penting kalian jangan ikutin ya. Semuanya berkata, baik bu. Tak lama kemudian, Adit pun datang ke kelas dengan mukanya yang lusuh dan lemas seperti tidak niat untuk ke sekolah. Adit, pagi bu, maaf telat. Ibu guru berkata, kamu ya tiap hari telat mulu, kamu niat sekolah nggak sih? Adit berkata, ah elah itu namanya juga kesiangan bu. Ibu guru berkata lagi, kamu dimarahin malah jawab. Adit, ya udah iya, maaf bu. Ibu guru berkata, ya udah ini terakhir kali kamu telat. Sekali lagi kamu telat, kamu nggak usah ikut pelajaran saya lagi. Adit pun berkata, siap bu. Dan ibu guru pun menagih PR Adit. Mana PR kamu? Adit berkata, belum kerjain bu. Kemarin Agus kasih taunya nggak jelas. Agus langsung mengelak pembicaraan tersebut. Lah, kok jadi aku yang disalahin? Kemarin aja kamu langsung matiin telepon. Ibu guru berkata, aduh kamu bener-bener ya Adit, kamu keluar dari kelas ini sekarang. Gak usah ikut pelajaran saya lagi. Adit malah menjawabnya dengan senang, oke bu, enak deh bisa tidur di rumah. Adit pun langsung meninggalkan kelas dengan gayanya yang sangat tidak sopan dan tidak mencerminkan bahwa ia adalah seorang murid. Ibu guru berkata, baiklah anak-anak, jangan dicontoh ya perbuatan Adit. Kalian harus menjadi murid yang rajin agar orang tua kalian bangga sama kalian. Semuanya berkata, baik bu, siap. Ibu guru pun melanjutkan pelajarannya hingga selesai. Dan ketika pelajaran tersebut sudah selesai, ibu guru pun memberikan mereka tugas, tetapi tugas tersebut dikerjakan berkelompok dan semua harus menuliskan bagian yang mereka kerjakan. Ibu guru, oke anak-anak, tugasnya udah jelas. Apa ada yang mau ditanya lagi? Semua berkata, sudah bu, ibu guru. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa besok dikumpul ya. Semua menjawab, siap bu, ibu guru. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai dan kalian boleh pulang sekarang. Hati-hati di jalan ya semuanya. Semua berkata, baik bu, sampai jumpa besok. Agus, Dito, dan Susan berkata, kita mau kerjain tugasnya jam berapa? Susan menjawabnya, terserah di rumahku saja kerjainnya. Dito menjawabnya, boleh jam berapa kita ke situ? Jam 6 sore saja. Ajak Adit tidak? Agus bertanya, boleh ajak aja dia, cuman mana dia mau. Akhirnya mereka pun mencoba mengajarnya tetapi malah ditolak oleh Adit. Katanya hal tersebut tidak penting. Setelah itu mereka pun mencoba untuk membujuk Adit untuk tetap mengikuti pelajarannya. Tetapi Adit pun malah menutup teleponnya dan berkata bahwa jangan ganggunya lagi. Sehingga Agus, Dito, dan juga Susan sepakat untuk bekerja mengerjakan tugasnya bertiga di rumah Susan nanti sore. Nah, setelah mereka mengerjakannya, mereka pun menyelesaikan pekerjaan mereka dan mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Dito berkata, oke deh, udah selesai ya ini. Aku pulang dulu ya, terima kasih ya teman-teman atas kerjasamanya. Agus berkata, aku juga pulang dulu deh, makasih ya teman-teman. Susan berkata lagi, oke makasih ya sudah datang. Pagi pun tiba dan ibu guru berkata, pagi anak-anak, apa kabar semuanya?
Semua menjawab, "Pagi Bu, baik." "Ibu guru, gimana tugas kalian? Apakah sudah selesai?" "Sudah Bu." Ibu guru bertanya, "Mana si Adit, belum datang lagi?" "Belum Bu, kemarin juga belum dikerjakan, dia juga nggak ikut kerja kelompok," kata Susan. Ibu guru pun berkata, "Aduh, emang bener-bener ya ini anak nggak bisa dikasih ampun lagi, harus dikasih sanksi yang emang bener-bener membuatnya jera." Dan setelah itu, ibu guru pun melanjutkan pelajaran. Dan pada hari itu Adit pun tidak datang, dan pada saat itu ibu guru memberitahu bahwa besok akan ada ujian. Ujian tersebut menentukan mereka untuk naik kelas atau tidak. Setelah itu pelajaran pun selesai dan mereka pun dibubarkan. Ibu guru berkata, "Oke anak-anak, besok akan ada ujian. Ujian itu minimal kalian harus mendapatkan nilai 70. Jika tidak, kalian tidak akan naik kelas. Jangan lupa untuk beritahu Adit. Jika ia mau ada kesempatan untuk naik kelas, ia besok harus datang ke sekolah untuk mengerjakan ujian." Semua menjawab, "Baik Bu." Dan setelah itu, mereka pun balik ke rumah mereka masing-masing dan belajar. Mereka pun tidak lupa untuk mengabari Adit bahwa besok ada ujian. Tetapi ketika Agus mengabari, Adit pun menghiraukannya. Ketika Agus menelpon, "Halo Adit, besok ada ujian nih, ujian kenaikan kelas. Kamu harus datang. Kalau nggak datang nanti nggak bisa naik kelas loh." "Oh ya udahlah," kata Adit. Aku akan datang besok. Cuma males buat belajar. Yang penting datang kerjain juga pasti naik kelas." Agus berkata, "Ya udah, terserah kamu aja deh." Setelah itu hari esok pun tiba. Mereka pun mengerjakan ujian mereka dengan serius. Tetapi Adit malah tidak dapat mengerjakannya karena ia tidak mengerti apa-apa yang ada di kertas ujian tersebut. Setelah itu, Adit pun merasa menyesal karena selama ini ia tidak dapat mendengarkan masukan dari teman-temannya. Ketika hari esok, hari rapot, mereka pun dipanggil satu persatu dan diberitahu bahwa mereka naik kelas atau tidak. "Oke anak-anak," kata ibu, "saya akan menyampaikan siapa yang naik kelas dan siapa yang tidak naik kelas." Ibu berkata, "Agus, kamu naik kelas, nilai kamu 80. Susan, kamu naik kelas, nilai kamu 80. Dito, kamu naik kelas, nilai kamu 75. Dan Adit, mohon maaf, kamu tidak bisa naik kelas karena nilai kamu 30 dan kamu selalu bolos pelajaran." Adit pun tersedih dan menyesal atas perbuatannya. Adit pun berkata, "Ya Bu, maafkan saya. Itu adalah kesalahan saya." Ibu guru pun berkata lagi, "Ya, Ibu sudah maafkan. Semoga kamu tidak begitu lagi. Tetapi konsekuensi adalah tetap konsekuensi. Kamu harus menanggung itu. Sehingga kamu harus mengulang 1 tahun lagi pada tahun depan." Adit pun menerimanya walaupun sedih karena ia tahu ini adalah kesalahannya. Jadi makna atau hal yang dapat kita ambil dari drama ini adalah kita harus rajin bersekolah dan jangan bermalas-malasan karena penyesalan itu akan datang pada terakhir kali. Sehingga kita harus menjadi murid yang rajin agar dapat mencapai cita-cita kita dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Ini adalah drama dari saya.